Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Yesus sudah menyelesaikan semua yang saudara butuhkan untuk masa depan cerah di kayu salib. Amin. Perkataan kita adalah password. Apa yang Yesus sudah kerjakan bisa diambil oleh password kata-kata kita yang tepat. Makanya disebut password. Dengan memperkatakan kata-kata yang terus menerus tepat sesuai dengan firman Allah, kita memasuki kasih karunia Tuhan. Kita memasuki kesehatan, perlindungan, pembebasan, dan kelepasan, dan mujizat, dan pertolongan lainnya. Percaya saudara kekasih. Jadi apapun yang kita percaya hari ini, mungkin kita percaya bahwa tubuh kita sehat, terobosan finansial, karir, pekerjaan, pemulihan, kesehatan, punya anak, punya bayi, punya pekerjaan baru, naik pada level-level pekerjaan, tanggung jawab yang lebih besar. Apapun yang saudara inginkan hari ini, percaya semuanya sudah tersedia. Amin. Segala berkat rohani ini telah Tuhan kasih kepadamu di dalam Yesus Kristus. Berkat rohani artinya induk dari semua berkat jasmani. Semua, katakan semua yang saya perlukan, Tuhan sudah berikan. Sekarang tinggal saudara ambil dengan deklarasi. Memperkatakan kebenaran itu. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah percaya semua yang telah Dia capai untuk kita dan belajar berbicara sesuai dengan yang Tuhan katakan. Say as God say. Coba katakan seperti Tuhan katakan. Katakan seperti Tuhan katakan. Katakan. Say as God say. Saudara kan? Not say as you say or the devil say. Bukan yang saya katakan atau yang si jahat katakan. Kata-kata kita akan membuka lebar-lebar perbendaharaan surga dan menggerakkan proses penyediaan yang kita perlukan untuk mencapai rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Ucapan-ucapan kita, perkataan kita. Ulangan 5 atau 8. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Baca bersama saya tulisan kuning itu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Bangsa-bangsa atau bangsa Israel khususnya, mereka berkata-kata yang baik kepada pemimpin bangsa mereka, yaitu Musa. Dan Tuhan mendengar perkataan mereka. Dengan kata lain, perkataan kita bukan saja berdampak kepada orang lain, tapi juga pada Tuhan. Bilang kiri kanan, perkataanmu mempengaruhi Tuhan. Bilang di kiri kanan. Bilang kepada saya, come on. Yes, perkataan saya mempengaruhi Tuhan. Dan saya mau berkata kepada Anda, generasi kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Generasi datang pada generasi, kita menyelesaikan Tuhan dari tempat ini. Dari kota ini juga generasi saya dan saudari diberkati dan diutus kepada bangsa-bangsa, termasuk ada beberapa di sini anak-anaknya kemudian hari akan menjadi bos-bos di Nusantara, ibu kota Indonesia. Terima dalam nama Yesus. Itu yang saya percaya. Ketimbang kita jadi tenaga kerja asing di luar negeri, lebih baik kita menjadi pengusaha ASN di IKN. Amin saudara. Dan saya katakan terjadi bagi VLC. Pemimpin-pemimpin dari tempat ini akan menduduki IKN dalam nama Yesus. Kenapa tidak? Kita semua masih punya peluang. Lahan masih kosong. Haleluya. Mulai kita ambil dengan iman. Yang berlibur mulai jalan-jalan ke sana. Investasi beli 1000, 2000 meter, 500. Siapa tahu besok-besok anak melamar dan sudah 500 meter persegi. 20 tahun dari sekarang Pak Ben, kalau kamu punya tanah di sana, anakmu akan menuai hal yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu. Amin. Kan keturunan kita menduduki bangsa-bangsa. Besok-besok Kupang Kalimantan sudah ada pesawat pesiar, sudah ada ferry pesiar, sudah ada kapal cepat. Dan beberapa di sini punya usaha travel atau penerbangan. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, kita mulai berkata-kata karena Tuhan mendengar perkataan kita. Perkataan kita bukan saja berdampak pada Tuhan. Nah, kalau perkataan baik Tuhan dengar, perkataan tidak baik Tuhan dengar atau tidak? Dengar.
Dengar apa dengar? Dengar. Saya tidak tuduh mama dong, bapak dong. Saya tanya, kalau perkataan baik Tuhan dengar, perkataan tidak baik Tuhan dengar, terus mana? Kalau nong kumpul, lu sudah Musa kok. Sudah Musa. Lu sudah lihat Musa status. Lu sudah lihat Musa penggaya rambut. Dia ada strap di sini, strap di sini. Dia kan muda-muda sah. Lu sudah lihat Musa tuh kan? Itu semua. Apa? Lu jangan percaya dan dia omdo. Nah, omdo tuh apa? Omong doang ya. Lu sama ke orang Jakarta sah. Nah omong apa? Omong sah. Itu bahasa-bahasa begitu Tuhan dengar. Langsung sama Musa belakang seperti ketemu Musa. Salam Musa, malaikat bilang munafik. Haleluya. Umat Tuhan, perkataan kita bukan saja berdampak kepada Tuhan, kepada manusia, tapi Tuhan mempengaruhi dengan kata-kata kita, dipengaruhi dengan kata-kata kita. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Mimpinya dan jadi lihat ada dua hal di sini yang membuat Yusuf dibenci. Pertama mimpi itu artinya dari Tuhan. Jadi dengan kata lain yang membuat Yusuf dibenci oleh saudaranya karena Tuhan dan perkataannya. Karena visi itu dari Tuhan bukan? Karena Tuhan dia dibenci. Karena dia bilang kumpul semua pada makan pagi baru dia bilang Kak Ruben, Kak Lewi, Kak Berto atau Kak Sapa gitu, kakak-kakak semuanya, singkatnya para kakak yang baik hati. Satu kali semua akan sujud menyembah, walaupun lu pimpin Pertel, lu pimpin LSM, lu kepala ini, kepala itu, lu kepala Intel sekalipun, satu kali lu akan tunduk di saya. Karena perkataan itu. Nah saudara yang kasih, memang perkataan kita kadangkala Tuhan mengurapinya. Tidak selamanya, tapi apa? Kadangkala yang berkaitan dengan visi. Yang berkaitan dengan apa? Dengan visi. Tuhan mengurapi. Dan kalau Tuhan mengurapi konsekuensinya, akan juga kita terima. Kita akan dibenci. Tapi nggak apa-apa. Benci demi kebaikan. Benci demi apa saudara? Nah ini lebih baik. Daripada kamu dibenci karena ditipu-tipu. Suka menggunting dalam lipatan. Itu nggak baik. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya demi kebaikannya di kemudian hari. Ketika bala kelaparan itu datang, ada resesi, mereka datang ke Mesir. Dan di Mesir waktu mereka ngomong bahasa Ibrani, Yusuf tahu. Dan Yusuf lihat, ini dia, Yusuf ingat 17 tahun, dia yang Hera Betara Rosa waktu itu. Ini dia yang bunuh domba, ambil baju bagus, kasih tahu di bapak. Ini dia. Yusuf hanya tahan hati saya. Yusuf hanya syukur, saudara kekasih. Perkataan kita membuka. Waktu Yusuf berbicara itu, alam roh. Amin, saudara. Anda tahu, Anda diberkati tempat ini karena sudah ada dibukakan perkataan-perkataan nubuatan. Amin. Dari tempat ini belasan puluhan tahun yang lalu saya sudah deklarasikan bahwa di tempat ini Anda sedang melewati gerbang pengharapan. Di dalam rumah ini adalah rumah Victory Life House. Dari tempat ini Anda dikenyangkan jasmani rohani. Dari tempat ini Anda mengalami mujizat dan tanda heran. Dari tempat ini Anda terima banyak berkat, keuangan, jabatan, harta, dan pengetahuan rohani yang luar biasa. Dan olehmu bangsa-bangsa diberkati. Dari tempat ini melalui menara doa, melalui 4 legasi, kita goncangkan bangsa-bangsa. Kita berkata-kata dan kita percaya sedang terjadi semuanya itu. Perkataan saya membuka saya kepada area untuk disetujui oleh orang yang dengar atau tidak disetujui oleh orang yang dengar. Yang penting kalau Tuhan memberikan visi dan saya berkata-kata, Tuhan mengurapi. Dan Tuhan mengurapi, musuh orang itu pun didamaikannya. Potifar, istrinya menghujatnya. Potifar turut mendukungnya. Tapi pada saatnya ketika Yusuf berkuasa atas di sana, Potifar harus bilang, permisi Pak, saya bisa antar istri saya ikut arisan konde. Yusuf bilang, suruh istri pergi sendiri saja. Saya butuh bapak di sini. Kenapa? Karena dia orang yang dulu dia di bawahan, disuruh di rumah.
Tapi ketika dia pegang kekuasaan, itu versi saya. Mungkin Yusuf kalau dia, John mulai karang-karang saya selalu begitu. Saudara lihat, perkataan kita itu membuka. Nah, seringkali ada orang bilang, saya tidak mau berkata-kata Pak, nanti sudah menjadi kenyataan baru saya bicara. Tunggu, roh intimidasi datang, roh ini datang belum lihat banyak orang gagal, banyak orang tidak mampu dan tidak sukses, lihat keuanganmu tidak mampu, kekuatan politik dan sosialmu nggak ada sama sekali, lalu Anda diam untuk selamanya. Pulang ke surga dengan keadaan yang kosong. Kenapa? Karena kita takut berbicara. Ketika Anda tahu itu kehendak Tuhan, berkatakanlah. Konsekuensinya anugerah menyata. Saudaraku yang kasih, perkataan Yusuf membuka jalan baginya memasuki suatu babak baru dalam hidupnya yang telah dirancang oleh Tuhan. 1 Petrus 3:10. Sebab barang siapa mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap kejahatan dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu, alias ucapan-ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar alias ucapan yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Tidak ditulis oleh firman Tuhan, tapi ditulis oleh ekonomi, oleh politik, oleh keadaan sekitar kita, ditulis oleh perasaan kita. Jangan akui itu. Perkataan seperti yang firman katakan. Kalau mau melihat hari-hari baik, kita selalu bilang, orang Kuba bilang, malam baik, oh. Pernah begitu? Kita saja setuju malam baik, hari baik. Kalau kita lihat firman Allah lebih setuju kita menikmati hidup yang lebih baik. Umat Tuhan, kapasitas kita ada dalam perkataan. Katakan, kekuatan ada dalam mulut saya. Pakai gerakan begini, kekuatan ada dalam mulut saya. Kapasitas saya diukur dari saya berkata-kata. Kadang perkataan kita bisa menjadi perangkap kita. Anda bisa mengukur seorang pembicara dari kata-katanya. Apa yang terjadi kalau saya hanya bicara, jemaat Tuhan, kalau Tuhan sayang, kita bisa bangun hidung ini. Kalau ada rezeki, Tuhan tolong kita bisa ya dapat ini, dapat itu. Saudara dengar? Saudara gelisah dan galau. Saudara-saudara, keadaan ini ya semoga anak-anak kita besok-besok di wisuda habis dapat pekerjaan. Kalau tidak nanti ongkos wisuda tidak kembali. Seorang pemimpin, Anda bisa lihat perkataan. Seorang yang berdoa, Anda bisa lihat imannya. Amin, saudara. Kalau dia berdoa putar-putar sampai dia berbahasa, mendramatisir kesukaran menjadi sesuatu yang indah, maka iman dia seperti itu. Dari doa, perkataan, Anda bisa mengukur iman seseorang. Dari perkataan kita bisa melihat kapasitas. Yang ketiga, Anda memiliki double porsi kekuatan berbicara. Wow. Makanya dikatakan seperti pedang bermata dua. Perkataan kita seperti apa, saudara? Pedang bermata dua. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang derajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan ke dalam kepada terangnya yang ajaib. Saudara lihat ada dua, imam dan raja. Coba katakan imam dan raja. Pegang dada, katakan saya adalah imam dan raja. Saudara adalah apa? Come on, ada apa? Imam dan raja. Yes, you are. Saudaraku yang kasih, ini wahyu yang luar biasa. Sebagai orang percaya perjanjian baru dalam Kristus, kita seorang raja. Apa arti seorang raja? Yaitu kekuatan untuk berbicara. Kata-kata dari dua kelompok ini, imam dan raja, itu punya otoritas yang luar biasa, punya kuasa yang khusus. Kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 4 dikatakan, karena titah raja berkuasa. Titah raja apa? Berkuasa. Pernahkah saudara temukan raja berkata, hai hambaku, pergilah tangkap kerbau. Dia bilang, izin Bapak Raja, bagaimana kalau saya tangkap nyamuk saja? Pernah saudara dengar begitu? Yang bisa itu hanya Abu Nabas, tapi itu kan dongeng, saudara kasih.
Itu dongeng. Nggak ada orang. Raja kalau udah bertitah, pasti terlaksana. Ketika Herodes berkata, tebas atau bunuh semua anak-anak di bawah 1 tahun. Mereka lakukan itu? Lakukan atau tidak? Lakukan. Tidak lagi. Dan buktinya Tuhan suruh singkirkan Yesus. Kalau Yesus ada di situ, mati atau tidak? Mati. Jadi, saudara lihat, kata-kata seorang raja itu berotoritas yang tidak bisa ditarik kembali. Raja didukung oleh kekuatan besar. Tidak ada yang bisa menolak atau mempertanyakannya. Tanya Tuhan Raja. Nggak ada. Ulangan 21 ayat yang kelima. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Setiap perkara dan hal luka melukai. Diselesaikan oleh siapa? Imam. Para imam dengan kekuatan kata-katanya menyelesaikan setiap perselisihan dan setiap perkara. Puji Tuhan, ini mengingatkan kita untuk kita menggunakan kata-kata dengan baik. Kata-kata yang suka nyeletuk-nyeletuk, kadang-kadang itu menjerat orang, memperosok orang, memprovokasi orang. Saudara yang berterang, sama betahnya guyon saja. Tapi sudah terlanjur kita ngomong. Nah itu imam tidak seperti itu. Imam tidak ada guyon-guyon. Imam harus selesaikan. Sebab apa? Saudara, kadang-kadang kita ngomong lempar tangan sembunyi tiang, lempar batu sembunyi tangan. Kita hanya pukul sana, tendang dikit, jangan dengan katakan no. Kita belajar, saudara yang kasih, untuk mengatakan imam itu membawa pemulihan, kata-kata yang membangun, tapi juga raja dengan otoritas. Kita semua mesti belajar seperti itu, saudara. Ya, saya, kita semua. Kenapa? Karena dikatakan oleh ayat itu bahwa kita perlu melihat bahwa ada kekuatan yang besar keluar dari situasi mulut kita untuk mengubah keadaan itu. Musuh menyerang kita dalam semua area kehidupan. Musuh 24 jam menyerang kita. Itulah sebabnya kita dalam 24 jam juga berjaga-jaga. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan, persoalan-persoalan itu diselesaikan dengan janji-janji Tuhan. Ketika kita menggunakan kekuatan dari mulut kita untuk berkata, mengeluarkan hal-hal seperti raja bertitah, seperti imam membawa kata-kata yang memulihkan. Sehingga kita mengalami kemenangan-kemenangan dengan mengalami kemenangan dengan memilih kata-kata. Dengan kata lain, tembak sesuai dengan peluru yang dibutuhkan. Bayangkan saudara yang kasih, dia tembak burung pipit pakai senapan meriam, saudara yang kasih. Terlalu pemborosan. Itulah sebabnya saudara, pilih kata-kata yang tepat. Amin. Berani dan mulailah menggunakan porsi ganda kekuatan berbicara kita, imam dan raja. Katakan amin. Pilih untuk menyelaraskan kata-kata kita dengan janji Tuhan, agar kesehatan kita terjangkau, penyediaan supernatural kita alami menjadi hal yang natural, hubungan kita mengalami pemulihan. Ya, kita membutuhkan hal-hal yang ajaib terjadi, yang menakjubkan terjadi dalam hidup kita, bukan perkataan kita solusinya. Ada yang berkata begini, aku telah berbicara kepada gunungku, tetapi itu masih ada di sana, belum juga berubah. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah perkatakan kesehatan saya. Kadang-kadang saudara yang kasih, kita pegang perut kita punya laki-laki. Aduh, su buncit. Jangan. Dalam nama Yesus buncit, saya minta rendah. Kenapa tidak? Tahu-tahu saudara mulai makan yang tepung-tepung, yang beras-beras dikurangi, dan makan hanya ayam sebelah saja. Protein masuk. Ya jadi kasih kuat badan, kasih kincang tulang-tulang saudara. Kadang-kadang kita, bapak sebulan ke dorong, betul aja pasai ke bola. No, jangan tentukan nasibmu karena bapakmu. Tentukan nasibmu karena Bapak di surga yang berfirman. Amin saudara. Ada seorang ibu saudara yang kasih, dia minum ini minum itu sambil olahraga, tapi dia berkata, tubuh saya menjadi langsing, tubuh saya menjadi langsing.
Pastor Margaret, waktu dokter memvonis dia, ibu akan minum obat jantung seumur hidup. Dia bilang, oke, Tuan dokter kasih obat. Dia bawa pulang obat banyak sekali. Sambil minum obat dia perkatakan, jantungku sehat karena seperti Yesus hidup tanpa jantung yang sakit, demikian pula Margaret kau hidup tanpa jantung yang sakit. Dia berkata, lama kelamaan obat tidak diminum lagi, alias perintah dokter dilawan karena firman Allah. Dokter bilang seumur hidup, dia lawan dengan firman Allah. Suara mana lebih hebat? Suara Allah. Dokter ciptaan manusia, Allah ciptakan dokter. Amin, saudara. Pastor Margaret sehat sampai sekarang 81 tahun, bro, masih khotbah. Pada dokter vonis minum obat seumur hidup, tapi dia bicara, dia tulis buku tentang the power of the word. Berbicara, jangan menyerah, bersikap lagi, bilang kiri kanan, jangan menyerah, berkata-kata terus. Amin, saudara. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau saudara dapat job yang tidak sesuai, jangan, Bapak saya perut sakit, saya punya istri ada melahirkan, jangan, saudara. Itu betul, perut sakit betul, istri melahirkan betul, tapi jangan suka alasan itu. Masa istri sakit terus dari hari ke hari. Jangan, mulai berkata-kata. Tugas saya yang tidak sesuai saya perintahkan, pindah keluar. Amin. Satu hari saya bawa satu orang, dia bilang, Bapak mau apa? Saya mau jadi direktur PAM di Kota Kupang. Sini saya berdoa, dalam nama Yesus ambil direktur PAM di Kota Kupang, dalam nama Yesus. Kemarin dia bilang, Bapak saya sudah jadi PAM, haleluya. Maksudnya jadi PAM, jadi direktur PAM di Kota Kupang. Saya bilang, syukur, alhamdulillah Tuhan itu baik. Amin. Itu dia hanya datang ke sini dulu di situ. Bapak mau apa? Saya doakan. Kan Jawa Baru. Saya mau jadi lamar PAM. Oke, saya ambil dalam nama Yesus. Saya ambil kursi PAM di Kota Kupang untuk Bapak. Kemarin dia SMS, Pak John, saya sudah terima. Besok tanggal 12, 13 saya dilantik jadi direktur PAM Kota Kupang. Saya bilang, syukur, alhamdulillah Tuhan itu baik. Saya bahas satu Bapak lagi. Saya jawab, Bapak mau apa? Saya mau jadi sekda di kabupaten ini. Saya ambil dalam nama Yesus. Tahu-tahu Tuhan kasih sekda di Kota Kupang. Jauh lebih hebat lagi, saudara. Hanya berkata-kata, tetapi Anda mesti belajar level berkata-kata. Anda tidak akan berkata-kata sehebat siapapun kecuali Anda melatih mulai dari A, B, A, B, I, B. B, A, B, I. Oh, Maes ketawa. Coba kalau sampai pakai itu masker kedengaran, saudara. Kan itu ada riwayat. Mulai belajar. Dengan cara apa? Lawan keadaanmu seperti dari firman Allah. Saya gelar ATM saya semua di muka saya. 3 ATM. Saya perintahkan kamu tidak boleh kosong dalam nama Yesus. Dan sekarang ini saya sudah tahu kosong, tapi selalu ada isi saja. Entah dari mana, entah dari saudara, dari mana saya tidak tahu. Selalu ada saja. Bahkan kemarin, Bapak ada transaksi lebih, kasih pulang berapa? Dia tanya saya, pas uang tidak ada, tahu dia transfer sudah sekarang. Dia transfer, oh datang. Itu orang di Mahmud atau Muhammad, saya kurang tahu di nama di Jawa sana. Tapi kalau perkataan kita memanggil kekurangan, ganti dengan kemakmuran, pasti datang. Amin. Itu dilatih. Kita tidak melihat secara langsung perkataan kita. Tapi gelombang-gelombang suara kita menciptakan sesuatu di alam yang tidak kelihatan. Seperti ketika saya menyebut nama saudara, otak saudara mulai bergerak. Ketika saya bilang rolling mulai, iya kah? Bergerak. Ketika Anda berkata kesembuhan, kemakmuran, kemenangan, di alam roh mulai bersiap-siap semuanya itu. Waktu yang tepat, kemakmuran, kemenangan datang pada hidup saudara. Umat Tuhan, mungkin belum ada perubahan, tapi firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Teruslah melakukan, memperkatakan, menjadi bagian dari deklarasi hidup saudara sehari-hari, seperti yang kita ajarkan. Berbicara adalah tindakan melakukan pada iman Anda. Berbicara adalah apa?
Berbicara adalah tindakan melakukan. Sehingga lu jangan hanya omong-omong saja. Omong-omong itu yang benar adalah perbuatan iman. Seperti Tuhan berkata, jadilah terang. Apa Tuhan main-main gila? Tuhan ini senada kerja, diam-diam dia panggil terang. Cara dia bekerja dengan memanggil dan menyebut. Amin, saudara. Jadi ketika Anda mulai berkata-kata, Anda sedang memperkerjakan iman saudara. Melalui apa? Perkataan. Tuhan telah membuat kemudahan bagi kita untuk mengalami terobosan. Dengan cara apa? Berkata. Saudara, ada dua hal penting, yaitu menerima perkataan firman dengan kata amin. Makanya menerima sepenuh hati kita ketika kita berkata amin. Kenapa? Ini penting. Next slide please, come on. Semua yang dinyatakan di dalam perjamuan kudus misalnya. Kita ambil perjamuan kudus, saudara berkata, saya menerima kehidupan Tuhan yang disalurkan melalui darahnya. Pemulihan melalui tubuhnya dihancurkan. Perkataan saudara itu sedang membawa sesuatu. Perkataan kita saudara yang kasih berkata amin. Ketika saudara berkata amin, maka amin itu merealisasikan apa yang saudara percaya. Karena itu kata-kata amin kita saudara yang kasih haruslah dilepas. Tapi juga saudara yang kasih, kadang-kadang orang dia dengar firman ini. Ini artinya apa? Dia bilang kalau dia saya berkhotbah Anda taruh tangan begini, itu artinya apa? Saya omong pelan-pelan atau apa kalau begini? Maunya saya jangan omong. Omongnya saya jangan tegur Anda yang taruh begini. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Dia dengar saya khotbah dia begini. Ada yang ketiga. Itu kalau kursi patah repot. No way. Perkataan-perkataan yang Anda percaya ketika Anda amin. Amin adalah materai dari kerajaan Allah. Amin bukan orang bonipoi saudara yang kasih. Amin materai dari kerajaan Allah. Lalu yang kedua, sebelum gitu. Kenapa kita tidak boleh menganggap enteng perkataan amin? Karena ketika kita mengakhiri kebaktian, kita selalu mengucapkan berkat. Amin saudara. Nah, respon mulai dari sekarang, saudara. Ketika kita pulang, mari kita akan saudara bilang, cepat sudah, kita terlambat mengucap penerbangan. Kalau tahu terlambat penerbangan, ya datang jangan kebaktian. Kenapa? Karena ucapan amin yang pertama ketika Anda dengar khotbah dan amin ketika Anda menerima berkat saat ibadah berakhir, itu mengklarifikasi semua yang saudara dengar dari awal tadi. Amin. Jadi ketika umat Tuhan menerima berkat Allah, harusnya Anda dengan suara yang sangat antusias. Kenapa? Karena semua yang kamu dengar sejak awal terjadi dalam hidup saudara. Amin. Oke. Sampai di situ saja. Minggu depan kita sambung. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, tapi saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak hal yang kita lewati, dan itu melibatkan komunikasi, dan komunikasi yang kita bangun, yang kita buat masa-masa lalu. Tapi mari pagi hari ini saudara percaya bahwa anugerah Tuhan mampu untuk menolong kita. Amin saudara. Amin. Janji-janji, sumpah-sumpah serapah. Darah Yesus melepaskan kami hari ini Tuhan. Sumpah-sumpah yang mengatakan saya mati sebagai suami, saya mati sebagai istri, saya sakit, saya begitu, saya tidak berhasil, saya begini dan begitu, anak-anak saya begini, saya putuskan dalam nama Yesus.
Darah Yesus berkuasa melepaskan dan membebaskan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika engkau sadar bahwa darah Yesus mencucikan engkau, anugerah akan menolong engkau hari ini. Anugerah akan mendidik kita untuk berkata-kata dengan benar. Roh Kudus membangkitkan penguasaan diri. Karena orang menguasai diri lebih dari seorang pahlawan. Mari, tolong saya, tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Saudara, jangan engkau rasa tertuduh, jangan rasa ketika Anda mohon pengampunan, darah Yesus sudah menyucikan. Amin. Bangkit dari keterpurukanmu dan mulai berkata-kata firman Allah. Mulai mempercayai firman dan berkata-kata firman. Amin saudara, amin. Yes, amin.